Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua, news update, ringan amatiran dari beberapa sumber, langsung aja terkait dengan kondisi Donny van de Beek. Sudah ada kabar ini, langsung gua kutip dari manunited.com. Manajer dari Manchester United, Erik ten Hag, mengatakan ada kabar positif ya. Tentu saja ada kabar yang tidak bagus karena Donny van de Beek harus istirahat sepanjang musim. Kabar baiknya untuk jangka panjang lututnya akan baik-baik saja dan dia akan bersiap lagi untuk bermain di level tertinggi dan akan bersiap untuk memulai pre-season. Artinya apa? Artinya Donny van de Beek, musim bagi Donny van de Beek ini sudah selesai bersama Manchester United. Pemain tengah Belanda ini tidak akan memperkuat Manchester United lagi di sisa musim ini dan baru akan ikut serta dengan tim nanti di pre-season untuk musim depan. Cederanya ternyata memang parah, sudah dilakukan operasi, sukses operasinya, dan ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag sebagai kabar baiknya. Dan tentu saja kabar buruknya, kedalaman dari lini tengah Manchester United ini berkurang. Donny van de Beek semoga cepat sembuh ya, cepat recovery. Wout Weghorst tidak akan menandatangani kontraknya ya, artinya perpindahannya ini sebelum deadline. Jadi dia ini tidak menandatangani sebelum deadline ya, dan dia tidak akan bisa bermain di Manchester Derby. Ternyata memang urusan proses ini belum selesai, sehingga belum bisa diresmikan tepat waktu sebelum pendaftaran, kurang lebih demikian ya untuk Manchester Derby, sehingga pemain baru Manchester United ini tidak bisa ikut ya di squad untuk menghadapi Manchester City. Nah, sebelumnya ada video ini dulu nih. Harvey, pemain baru Manchester United, namanya siapa? Wout Weghorst. Siapa? Wout Weghorst. Thank you. Oke, lanjut lagi. Kabar selanjutnya, Facundo Pellistri, agennya, mengatakan kalau Manchester United ini ingin supaya sang pemain tetap stay di klub. Pemain muda Uruguay yang tampil cukup baik di pertandingan terakhir Manchester United, tampil juga cukup oke di Piala Dunia Qatar. Diingini oleh Manchester United untuk tetap stay di bulan Januari ini. Kabar lainnya juga Spider-One, Aaron Wan-Bissaka juga diharapkan akan tetap stay di Manchester United setelah Erik ten Hag terpukau dengan penampilannya di bulan ini atau mungkin dari bulan Desember. Ini menurut gua kabar bagus ya di sisi lain, dan di sisi lainnya juga gua sih lebih memilih untuk Manchester United tidak ada pemain yang pergi di bulan Januari ini, baik itu secara permanen maupun juga secara pinjaman. Kenapa? Intensitas dari kompetisi akan semakin ketat. Kedalaman squad itu penting, backup dari squad itu juga sangat-sangat penting, dan kemampuan Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain baru di bulan Januari ini sangat-sangat minim, sehingga jangan ada yang lepas dulu nih. Siapapun pemainnya menurut gua tetap di Old Trafford, tetap di Carrington. Baru mungkin nanti keputusan yang berbeda ya bisa diterapkan di musim panas, melepas pemain, menjual, ataupun juga meminjamkan, dan juga tentu saja mendatangkan pemain baru. Yang menarik ini dari Center Devils, dikutip dari The Telegraph ya, tentang Casemiro. Nah, ini ada cerita yang menarik, ingin gue sharing. Casemiro ini menyaksikan pertandingan menghadapi Brentford dari rumahnya di Madrid dan mengirimkan pesan ke agennya, "Tell them I'll fix it all." Katakan kepada mereka saya akan memperbaikinya. Karena pada saat itu Manchester United tentu saja kalah dengan sangat telak menghadapi Brentford. Kekalahan berat menghadapi Brentford ini menguatkan keinginan Casemiro untuk bergabung ke Manchester United. Sebuah sumber mengatakan kalau dia ini terobsesi untuk pindah ke Manchester United.
Bahkan beberapa orang yang terdekat dengan Casemiro mengatakan kalau dia ini sangat nyaman dan juga sangat happy saat ini di dalam karir sepak bolanya. Manchester United ini kebobolan 0,6 gol dan hanya menderita shot atau tendangan dari lawan ya 8,4 secara rata-rata. Dengan Casemiro ini berbeda, Manchester United yang menderita rata-rata 1,5 gol dan juga menderita 11,5 shots dari lawan per game ketika Casemiro tidak bermain. Statistik dari crossing, possession, dan passing yang dilakukan di sepertiga terakhir ini juga meningkat dengan hadirnya Casemiro. Casemiro ini juga menjadi pemain yang pertama untuk datang dan juga terakhir untuk meninggalkan lapangan latihan. Dia sering datang awal untuk melakukan sarapan dengan David De Gea, penting ini ya, dan juga Bruno Fernandes. Ini merupakan rekan-rekannya yang dia sangat sering untuk berbicara dan juga untuk meminta nasihat satu dan yang lainnya. Beberapa pemain dari akademi ini kaget ya dengan bagaimana waktu yang Casemiro berikan untuk mereka. Artinya Casemiro cukup sering melakukan komunikasi dengan pemain dari akademi. Dan juga Casemiro ini mengatakan kalau Marcus Rashford ini sangat membuat Casemiro terpukau dan percaya kalau dia bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Manchester United ini ternyata secara diam-diam ya, kurang lebih selama 6 pekan, dan bahkan kalaupun pada saat itu memungkinkan, Erik ten Hag ini akan membawa pemain Brazil ini beserta Frenkie de Jong. Jadi ternyata memang ini sudah ada rencana untuk merekrut Casemiro, tapi ini diredam ya secara pelan-pelan dan memang dijadikan backup. Dan pada saat itu bahkan ada rencana untuk merekrut Casemiro dan juga Frenkie de Jong secara bersama. Ini menurut gue rencana yang luar biasa, tapi tentu saja ya dengan keterbatasan dana ya kan, dan juga bagaimana situasi dari Frenkie de Jong pada saat itu, akhirnya Casemiro yang datang. Dari apa yang diberitakan tadi itu tentang Casemiro, memang sangat-sangat excellent. Transfer Casemiro ini bukan hanya dari atas lapangan, tapi juga di dressing room. Bukan hanya soal teknis, tapi juga non-teknis. Bagaimana mendatangkan Casemiro ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, memberikan perbedaan yang sangat luar biasa juga, sangat besar ya. Terutama lini tengah Manchester United, tapi juga permainan Manchester United dan juga situasi tim Manchester United. Bagaimana hubungannya tadi dengan pemain muda akademi ya kan, bagaimana Casemiro ini juga dengan sangat erat menurut gua punya hubungan yang bagus juga dengan pemain-pemain yang lebih dulu bergabung di Manchester United yang memiliki peran yang besar juga. David De Gea, pemain yang sudah ada dari zamannya Sir Alex Ferguson, lalu juga Bruno Fernandes yang beberapa pertandingan terakhir cukup sering menjadi kapten dari Manchester United. Menurut gua ini menunjukkan ya luar biasa, dia bisa berintegrasi dengan sangat-sangat mulus, dengan sangat-sangat excellent, sehingga kalau seandainya ada pendapat mungkin dari Sobat Football United juga yang mengatakan ya Casemiro ini transfer panik ya kan, karena situasinya ya pada saat itu karena Manchester United tidak berhasil mendatangkan Frenkie de Jong. Kabar ini mengatakan sebaliknya ya, bahkan ada keinginan untuk bisa mendatangkan Casemiro dan juga Frenkie de Jong secara bersamaan. Dan bagaimana perhitungan analisa mungkin juga dari Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya sangat tepat mendatangkan Casemiro yang ditebus dengan harga cukup mahal, memang betul 70 juta, karena sebelumnya memang dia tidak mengatakan ingin meninggalkan Real Madrid. Real Madrid juga tidak ingin menjual sang pemain ya. Sehingga transaksinya ini kan juga berbeda. Kalau seandainya pemain ingin meninggalkan klub ataupun klub ingin menjual seorang pemain, maka harganya mungkin akan lebih rendah. Tapi Casemiro yang merupakan pilar di Real Madrid, salah seorang legenda bahkan di Bernabeu, ya harga 70 juta menurut gue good business. Dan melihat bagaimana impact dari seorang Casemiro juga. Ini sekali lagi nih subjektifnya gue yang ringan amatiran.
Kabar lainnya, Manchester United ini tidak akan membiarkan Dean Henderson atau tidak mengizinkan ya untuk bermain dengan Nottingham Forest untuk melawan Manchester United di Carabao di semifinal. Kabar lainnya, nah ini tentang Scott McTominay yang dikabarkan ini banyak pihak yang tertarik untuk mentransfer Scott McTominay dan Manchester United mengatakan tidak ya, Scott McTominay tidak tersedia di market. Everton, Southampton, Leeds, West Ham, Leicester. Wow, 1, 2, 3, 4, 5 klub dari Premier League semua menanyakan tentang McTominay. Namun ya Manchester United menolak keterkaitan itu semua, baik itu secara pinjaman maupun secara permanen. Seperti yang gue katakan di awal, Manchester United jangan sampai ada pemain yang keluar, apalagi pemain senior ya, karena gue mengkategorikan Scott McTominay termasuk pemain senior walaupun mungkin bukan pemain tim utama. Maksud gue adalah first team karena dia kan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tapi menurut gue siapapun itu dengan keadaan squad saat ini, kedalaman squad, backup dan juga intensitas dari kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, jangan ada pemain yang keluar sih menurut gue demikian. Dan ya Scott McTominay bisa berperan di beberapa posisi, paling tidak 2 ya, sebagai pivot, salah satu pivot dan juga bahkan pemain nomor 10. Dan menurut gue ini sesuatu yang cukup bagus ya, tentunya bagi taktik ataupun strategi Erik ten Hag yang akan memainkan ya lawan yang berbeda-beda juga dengan karakteristik yang berbeda, sehingga pemain seperti Scott McTominay yang bisa berada di berbagai posisi ini sangat menarik. Kurang lebih demikian news update kali ini. Semoga Sobat Football United suka ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.